Om Swastiastu. Pada mata kuliah perancangan ruang dalam, uh, pada perencanaan dan perancangan arsitektur Warmadewa. Pertama, perkenalkan, nama saya Debagus Ide Agung Widiatmika, nomor induk mahasiswa 17621210554 dari kelas A1. Di sini saya mendapatkan topik co-working space. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan progres 1 yang sudah saya buat, di mana itu mengenai yang pertama itu adalah kajian program yang berupa aktivitas, kegiatan, dan kebutuhan ruang. Jadi di sini sudah saya cari, sudah saya buat. Jadi yang pertama itu ada aktivitas. Di sini aktivitas itu saya menggunakan 3, yaitu pengunjung atau workernya itu sendiri, lalu yang kedua cleaning service, yang ketiga ada bartender. Untuk kegiatannya sendiri, pengunjung atau worker atau customer lah bisa dibilang. Kegiatannya itu ada yang pertama berdiskusi, sosialisasi, bekerja yang pasti, bermain, makan dan minum, beristirahat, buang air besar dan kecil, dan sebagainya. Untuk cleaning service sendiri itu membersihkan seluruh area, beristirahat, makan dan minum, buang air besar dan kecil, dan sebagainya. Untuk bartender sendiri itu membuat minuman dan makanan, beristirahat, makan dan minum, buang air besar atau kecil, dan sebagainya. Untuk kebutuhan ruangnya sendiri, untuk pengunjung itu ada ruang kerja pasti, ruang makan, ruang istirahat, dan toilet. Untuk estimasi jumlah dari pengunjung itu sekitar 30 orang. Lalu untuk cleaning service itu kebutuhan ruangnya adalah gudang, ruang makan, ruang istirahat, dan toilet. Jumlah cleaning service yang saya asumsikan ada 3 orang karena dilihat dari bangunannya yang lumayan luas dan besar. Lalu yang ketiga ada bartender, yaitu kebutuhan ruangnya itu adalah saya menggunakan minibar, lalu ruang makan, ruang istirahat, toilet, dan untuk jumlahnya sendiri saya asumsikan hanya ada 2 orang bartender saja. Lalu selanjutnya itu kita membahas mengenai kajian program ruang yang berupa persyaratan, suasana, dan jumlah ruang. Di sini ruang yang pertama adalah ruang kerja, yaitu persyaratannya harus nyaman, pencahayaan terang, baik itu alami atau buatan. Tapi di sini sepertinya lebih ke buatan yang saya buat, yang saya rencanakan. Lalu untuk sejuk, suhunya sendiri harus sejuk, yaitu buatan, entah itu kipas angin ataupun air conditioner. Lalu untuk suasananya itu tentu saja akrab dan intim pastinya. Untuk jumlah ruang kerjanya itu hanya ada 1 ruangan. Lalu yang kedua ada ruang makan. Persyaratannya tentu saja nyaman, pencahayaan terang alami dan buatan, suhu sejuk alami dan buatan. Lalu untuk suasana sendiri akrab dan intim. Untuk jumlahnya itu hanya ada 1 ruang saja. Lalu untuk yang ketiga adalah ruang istirahat. Persyaratannya tentu saja nyaman, pencahayaan sedang buatan pastinya. Yang ketiga suhu sejuk buatan, bisa air conditioner atau kipas angin. Lalu suasananya ini ada 2 saya pakai, yaitu introvert dan extrovert. Untuk jumlahnya sendiri ada 2. Jadi ruang istirahatnya di sini saya dibagi menjadi 2, seperti saya terinspirasi dari kantor Google, yaitu ada ruang gaming dan ada ruang perpustakaan. Jadi perpustakaannya itu dia introvert, untuk ruang gamingnya itu dia extrovert. Lalu selanjutnya ada gudang. Walaupun gudang, persyaratannya itu juga harus tetap nyaman supaya pengambilan barang atau segala macam tidak menjadi beban. Lalu pencahayaannya terang buatan. Lalu suhunya sedang alami. Kalau bisa buatan juga tidak apa sebenarnya. Jadi untuk suasananya introvert karena tertutup ya. Lalu untuk jumlahnya itu ada 1 untuk gudang. Yang selanjutnya adalah minibar, yaitu suasana persyaratannya itu haruslah nyaman, pencahayaannya cukup buatan, lalu suhunya sejuk alami dan buatan. Suasana sendiri akrab karena harus adanya kerjasama antara bartender 1 dan bartender 2. Untuk jumlahnya sendiri hanya ada 1.
Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir itu toilet. Persyaratannya tentu saja harus nyaman. Lalu yang kedua, pencahayaan cukup atau cukup dalam kurung buatan, karena kan tidak mungkin toilet ada jendela segede-gede gaban kan. Lalu yang ketiga itu suhunya sedang alami. Suasana sendiri introvert tentu saja. Lalu untuk jumlahnya ada 2, yaitu toilet perempuan dan toilet laki-laki. Lalu selanjutnya itu adalah kajian program ruang yang berupa besaran ruang. Jadi di sini sudah saya persingkat besaran ruangnya. Yang pertama itu ada ruang kerja. Jadi ruang kerja besaran civitas ditambah besaran furniture dikali sirkulasi. Di sini saya pakai sirkulasi semua 50%. Jadi untuk ruang kerja sendiri itu totalnya, luas total yang sudah ditambah dan dikali sirkulasi itu 86,4 meter persegi. Untuk ruang makannya sendiri 70,8 meter persegi. Lalu ruang istirahatnya 38 meter persegi. Itu 2. Jadi ntar dibagi 2, sekitar 19 meter persegi untuk satu ruang istirahat. Lalu selanjutnya ada gudang, yaitu 9 meter persegi. Minibar 6,8 meter persegi. Ada toilet sama. Ini nanti akan dibagi 2. Ini persatuannya itu 19,2 meter persegi. Itu bisa dibagi 2 lagi untuk sekitar 9,6 meter persegi per ruangan toilet satunya. Untuk selanjutnya ada ini sketsa ruang yang berskala. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ada ruang kerja, saya bentuk huruf U mengelilingi ruang makan. Ruang makannya di sini, minibarnya ada di sini, gudangnya di belakang minibar, tepat di belakang minibar. Toiletnya ada di samping-samping kanan kiri. Jadi ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Lalu seperti yang saya katakan tadi, ruang istirahatnya ada 2, yaitu ruang perpustakaan dan ruang gaming. Jadi ruang gamingnya itu ada di sebelah sini. Lalu ruang istirahat ada sebelah sini. Ruang istirahat perpustakaan. Ini saya rencanakan ada bilik-bilik baca. Jadi agar tidak merasa terganggu, saya rencanakan ada bilik-bilik seperti ini. Baik. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.